Presiden Amerika Serikat Joe Biden murka seusai mendapati rahasia intelijen bocor ke ranah publik. Biden bahkan diketahui telah menghubungi jajaran intelijennya soal kebocoran informasi tersebut. Pihak Gedung Putih mempertanyakan kebocoran bantuan intelijen untuk Ukraina yang telah ramai menjadi konsumsi publik. Amerika Serikat pun menyinggung pernyataan tidak akurat yang membesar-besarkan campur tangan Amerika Serikat atas Ukraina. Dikutip tribunwow.com dari The Hills, Sekretaris Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Joe Biden kecewa dengan kabar soal keterlibatan Amerika Serikat tersebut. Biden juga menyoroti pernyataan berlebihan dan tidak akurat soal kepemimpinannya. Sementara itu, laporan outlet berita menyebut bahwa Biden telah berbicara dengan Direktur Intelijen Nasional Avril Haines, Direktur CIA William Burns, dan juga Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Psaki menolak bercerita soal apa isi percakapan dengan Biden. Hanya saja ia memastikan bahwa Biden kecewa berat dengan laporan yang bocor ke media tersebut. Pekan lalu, pemberitaan New York Times telah merilis kabar bahwa intelijen Amerika Serikat membantu Ukraina menargetkan dan membunuh jenderal-jenderal Rusia. Ada pula laporan bahwa intelijen Amerika Serikat membantu Ukraina menargetkan dan menenggelamkan kapal perang Rusia Moskwa. Baru-baru ini Australia disebut telah melakukan penghinaan besar terhadap China dan Rusia. Pasalnya, Angkatan Laut Australia melarang China dan Rusia menghadiri pertemuan puncak militer berskala internasional. Diketahui pameran maritim internasional Indo-Pasifik 2022 dimulai di Sydney pada hari Selasa 10 Mei. Lebih dari 700 perusahaan pertahanan di seluruh dunia memamerkan teknologi angkatan laut terbarunya. Hal ini bertujuan untuk memenangkan sebagian dari anggaran militer Australia senilai 270 miliar dolar pada tahun depan. Dikutip dari Daily Mail, Panglima Angkatan Laut dari 40 negara akan saling bahu-membahu di acara 2 tahunan tersebut. Namun tidak seperti biasanya, angkatan bersenjata Cina dan Rusia tidak akan terwakili. Australia telah merobek undangan Rusia setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi berdarah ke Ukraina. Sementara larangan Cina datang jauh lebih awal setelah Australia dibekukan oleh negara adidaya komunis di masa-masa awal pandemi COVID-19. Kepala Angkatan Laut Kerajaan Australia, Wakil Laksamana Michael Noonan menyebut, armada Angkatan Lautnya berkembang signifikan selama 2 dekade. Ia menambahkan bahwa fokus utama pameran maritim itu bersifat kegiatan zona abu-abu yang berkembang di Indo-Pasifik. Noonan tidak ingin pameran tersebut memicu timbulnya konflik apabila Cina dan Rusia hadir. Sementara pihak Beijing dan Moskow belum menanggapi soal pelarangan tersebut. Tersiar kabar bahwa Putin akan segera digulingkan oleh para jenderalnya jika kalah melawan Ukraina. Malah Komandan NATO mengatakan satu-satunya jalan keluar bagi Rusia dari invasi Ukraina adalah meningkatkan eskalasi konflik. Bahkan peluncuran nuklir hingga tambahan pasukan disebut menjadi salah satu cara untuk menang. Hal ini diungkapkan oleh Sir James Everard, mantan wakil panglima tertinggi sekutu NATO di Eropa. James memperingatkan bahwa Putin akan digulingkan oleh para jenderalnya jika ia tak segera mengamankan kemenangan yang solid di Ukraina. James mengklaim Moskow perlu memobilisasi 600.000 hingga 800.000 orang untuk mendapat kekalahan total Ukraina. Jumlah tersebut dinilai sebagai ilustrasi yang layak terkait skala tantangan yang dihadapi Putin di Ukraina. Ia juga diperingatkan bahwa Putin dapat menggunakan nuklir untuk menyamakan kedudukan. Hal ini dilakukan setelah Kiev mendapat paket bantuan keuangan dan militer sebesar 33 miliar dolar dari Amerika yang menurut para ahli dapat mengubah gelombang yang menguntungkan Ukraina. Menurut mantan komandan NATO tersebut, nuklir Rusia lebih unggul daripada yang dimiliki Barat. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan sumpah terkait invasinya ke Ukraina pada Minggu 8 Mei 2022. Ia menegaskan akan memperoleh kemenangan di Ukraina seperti yang didapatkan pada tahun 1945 saat mengalahkan Nazi. Pernyataan ini seolah menjawab sejumlah spekulasi yang menyebut Putin akan menghalalkan segala cara untuk menguasai negara tetangganya.